sesuai surat edaran dari Wali Kota Kupang tentang perpanjangan PPKM di Kota Kupang. Status COVID di Kota Kupang ini pada posisi atau level 3. Karena status COVID dari level 4 turun ke level 3, maka seluruh aktivitas masyarakat di Kota Kupang itu dinaikkan prosentasenya dari yang sebelumnya 25% pada posisi level 4 menjadi 50% pada level 3. Dan di situ juga ada butir yang menegaskan bahwa di satuan pendidikan dalam kerangka menyiapkan asesmen nasional untuk siswa kelas 5 SD dan kelas 8 SMP, maka dapat dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Hal ini juga sejalan dengan surat keputusan bersama 4 Menteri terkait dengan syarat dan ketentuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, terhadap surat edaran dari Bapak Wali Kota Kupang ini, kami Dinas Pendidikan atas perintah Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, kami telah mengeluarkan rekomendasi pembelajaran tatap muka terbatas melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang nomor 1555 tanggal 13 September 2021. Kami juga sudah sosialisasikan secara terbatas pada seluruh kepala SD dan SMP di Kota Kupang secara bergelombang. Kami jelaskan maksud dan arah dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini yang rencananya akan dimulai pada tanggal 20 September hari Senin minggu depan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas ini kita memprioritaskan untuk SD itu hanya kelas 1, itu pun juga 50% dari jumlah siswa, sehingga nanti dilakukan secara shift-shiftan. Dan untuk SMP itu juga hanya kelas 7 atau kelas 1-nya saja. Jadi ini kita sudah jelaskan kepada semua kepala sekolah. Lalu untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ini juga, kita sudah himbau dan jauh sebelum sekolah-sekolah ini melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, itu sudah diperiksa oleh tim terkait dengan peralatan COVID di tingkat sekolah, mulai dari termogan ada atau tidak, air, tempat cuci tangan, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan, tisu. Makanya dari sekian sekolah itu untuk SD 156 yang layak itu hanya 100 sekolah. Sementara dari SMP yang 56 itu yang layak hanya 23 sekolah. Artinya bahwa pembelajaran tatap muka terbatas yang akan berlangsung pada hari Senin itu dilaksanakan dengan syarat satu, terbatas jumlah, yaitu hanya kelas 7, kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, dengan jumlah tiap hari itu tidak lebih dari 50%. Contoh, misalnya sekolah A, SD kelas 1-nya ada 28 orang, maka dibagi menjadi 2 kelas. Maksimal 14 orang pada satu ruang untuk SD, untuk SMP maksimal 16 orang dalam satu ruang, dengan jarak tempat duduk itu minimal 1,5 meter, dengan ketersediaan protokol kesehatan berupa peralatan COVID berupa seluruh air untuk cuci tangan, tisu, hand sanitizer, ya, disinfektan untuk seluruh ruangan, ya. Demikian juga masker bagi semua siswa dan guru. Itu kita sudah jelaskan dan kita sudah lakukan monitoring supervisi di sekolah, dan sekolah-sekolah yang kita rekomendasikan ini adalah sekolah-sekolah yang menurut penilaian ya sebelumnya itu adalah sekolah-sekolah yang layak untuk menerapkan. Nah, perlu kami sampaikan juga tatap muka terbatas ini juga terbatas ini jamnya. Jadi untuk SD itu maksimal jam normal itu di edaran itu 4 kali 35 menit. Berarti kira-kira 120 menit alias 2 jam. Jadi mulai jam 8, jam 10 selesai, tidak ada jam istirahat. Kantin di sekolah juga tidak boleh dibuka. Dan di situ juga di sekolah sudah terbentuk Satgas COVID tingkat sekolah.
Jadi Satgas Covid tingkat sekolah itu dia berperan untuk mengawasi, mengontrol sehingga siswa duduk dalam jarak yang sesuai dengan protokol kesehatan, memastikan siswa menggunakan masker, mencuci tangan, ya. Lalu guru yang diizinkan untuk mengajar juga adalah guru yang telah mengikuti vaksin. Jadi artinya bahwa pembelajaran tatap muka terbatas yang kami rekomendasikan pada sekolah-sekolah baik SD maupun SMP itu sudah melewati penilaian ketat oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sehingga dipastikan bahwa protokol kesehatan akan dijunjung tinggi di tingkat sekolah. Baik, jadi himbauan kami adalah kami sampaikan kepada masyarakat Kota Kupang, khususnya orang tua dan wali siswa, bahwa memang ada rekomendasi dari dinas, tetapi itu tidak bersifat wajib, masih bersifat pilihan. Karena itu setelah kami rapat bersama para kepala sekolah, kami serahkan rekomendasi ini, maka sekolah-sekolah yang dinyatakan memenuhi syarat segera mengundang orang tua wali siswa kelas 1 atau kelas 7 SMP untuk rapat meminta persetujuan. Jadi dijelaskan bahwa dari sisi prokes kita oke, ini terbatas, tetapi ini juga pilihan bagi orang tua. Jadi bukan wajib, tapi pilihan. Jadi kalau ada orang tua yang merasa kurang nyaman, lalu memilih tidak ikut tatap muka, tetap dilayani secara daring atau jarak jauh. Jadi ini pilihan. Jadi kalau orang tua yang bersedia, sekolah menjamin dari sisi protokol kesehatan dan wajib mengantarkan dan menjemput anaknya, sekolah siap untuk melayani di sekolah. Tetapi kalau merasa kurang nyaman karena kesibukan dan tidak ada waktu untuk antar jemput, tetap dilayani secara daring dari rumah. Sekali lagi ditegaskan, pembelajaran tatap muka yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan tetap mengacu kepada SKB 4 Menteri dalam protokol kesehatan, persetujuan orang tua, sehingga ini bukan wajib tetapi pilihan bagi orang tua wali siswa. Demikian informasi kami, terima kasih.